kasihan nih Habib nih, Allah disuruh tanda tangan buat batalin acara. Acara maulidnya dijagain sama 700 personil, polisi sama TNI. Umat Islam yang mau hadir acara nih dari mana-mana diblokade ya, Beb? Siap. Diblokade? Di mana aja diblokade? Di PGC MT Haryono, TB Simatupang, sama Batu Alam. Diintimidasi. Nih rakyat, masyarakat. Ini Habib Zain Al-Habsyi. Panitia dicondet semalam, Sohibul Bait yang punya acara maulid. Beb, jawab Beb. Ente disuruh apa sama polisi? Disuruh Habib Bahar jangan hadir, Habib Bahar jangan ceramah. Disuruh tanda tangan? Tanda tangan pernyataan. Ini tanda tangan nih? Tanda tangani. Kenapa? Umi. Oh, karena Umi ente udah ketakutan. Betul. Karena ketakutannya kenapa? Ditekan, Beb. Ditekan? Ditekan gimana ditekannya? Bakalan ada penangkapan. Wow, bakal ada penangkapan. Waduh, seenak-enak mereka berarti ya? Siap, Beb. Terus pas acara banyak? Lumayan banyak, Beb. Hah? Lumayan banyak, di atas 1.000 orang. Gitu? Iya. Di atas 1.000? Iya. Yang hadir? Hadir. Apanya? Jamaahnya. Jamaah? Personilnya 700 orang. Personil 700 orang? Iya. Hadir buat apa? Pengamanan katanya. Katanya pengamanan? Iya. Tapi ente udah terlanjur bikin surat itu pembatalan? Iya, sudah terlanjur. Oh, begitu. Jadi ente dipaksa? Dipaksa apa ente dari ente sendiri yang pengen batalin? Dipaksa, Beb. Dipaksa? Dipaksa. Juk ngomong, Zen. Dipaksa. Dipaksa? Iya. Dipaksa sama siapa? Hai polisinya, Beb. Polisi dari mana? Polda Jabar, Polda Metro, Polda mana? Semuanya, Beb. Iya, Polda mana? Dari Polsek, Polres, dan Ramil. Terus? Polda Lurah, Jabar? Camat, Semuanya? Sampol. Semua? Iya. Tuh, dengerin tuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membahas soal ini ya, bukan soal Habib Baharnya ya, tapi soal civil liberty ya, kebebasan sipil. Karena ini bagian dari hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Dan saya menyesalkan juga ternyata masih ada hal-hal seperti ini. Kalau memang benar ya, sekali lagi kita tidak boleh menerima satu informasi saja, tapi dengan asumsi kalau memang benar ya. Mudah-mudahan tidak benar, tapi kalau benar maka ya patut disayangkan. Karena kok bisa ada pelarangan-pelarangan seperti ini. Tiba-tiba saya teringat pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kita tahu bahwa ada orang yang mengalami kematian perdata, yaitu petisi 50. Mereka dilarang ngomong. Tapi one day, ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sobat RH sekalian, itu Fakultas Hukum UGM pernah mengadakan acara yang mengundang Ali Sadikin. Pada waktu itu, tahun 1993. Saya waktu itu tidak lagi menjadi ketua senat ya, karena saya ketua senat atau ketua BEM dari tahun 91 sampai 92. Nah 93 itu senatnya bukan saya, dan ketua panitianya atau panitianya anak baru. Anak baru itu bernama Edi Hiarij atau Edward Omar Sarip Hiarij yang sekarang menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemarin sempat menghebohkan karena menjadi ahli tim Jokowi dalam perhelatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Jadi dia bersama dengan putra almarhum Afan Ghaffar kalau tidak salah, Erlangga Ghaffar, yang menyelenggarakan itu ya. Jadi mereka mengundang Ali Sadikin. Dan Ali Sadikin datang pada waktu itu ya sebagai pembicara, walaupun kita katakanlah bukan singa panggung ya dalam menyampaikan menyampaikan kemampuan berceramah, tapi kan dikenal sebagai orang yang berani dan keras dan berani melawan pemerintahan Presiden Orde Baru. Presiden Soeharto di era Orde Baru. Nah ini rupanya kalau kita lihat tadi yang disampaikan atau
dari video yang kita sampaikan tadi kan ada pelarangan-pelarangan seperti itu. Jadi patut disesalkan kalau itu masih terjadi. Karena ini negara demokratis dan komitmen berdemokrasi kita ini berdarah-darah tahun 98 bagaimana gerakan mahasiswa itu kemudian menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Dan sekarang kok kita mau mengundang lagi otoritarianisme di dalam kebebasan masyarakat sipil? Apakah tidak cukup hukum yang menegakkannya? Jadi kalau memang ada pelanggaran, itu sifatnya post factum. Tapi sebelumnya kan tidak boleh dilarang sepanjang itu merupakan wilayah yang dilindungi konstitusi dan undang-undang, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Nah, hal yang seperti ini harus dipahami oleh semua stakeholder, terutama oleh penguasa, oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian negeri kita jatuh kembali ke kubangan otoritarianisme hanya karena kekuatan masyarakat sipil itu mengundang kekuatan militer termasuk aparat penegak hukum dalam wilayah-wilayah sipil yang harusnya bisa diselesaikan secara civilian value. Jadi nilai-nilai sipil, ya, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keadaban. Memang kadang-kadang kita agak repot juga menghadapi penceramah-penceramah yang keras, yang ngomong tanpa tedeng aling-aling seperti Habib Bahar. Tapi jauh lebih mengerikan kalau negeri ini kemudian menjadi negeri yang tidak bebas lagi. Dan itu justru diundang oleh masyarakat sipil. Ketidakmampuan masyarakat sipil menyelesaikan problem demokratisasi itu telah menyebabkan mereka mengundang kekuatan militer dan kekuatan aparat penegak hukum yang dulu tergabung dalam ABRI untuk memberikan perlindungan. Misalnya ada seorang menteri yang beberapa kali saya lihat, wah, sepertinya keinginannya melibatkan TNI dalam urusan-urusan sipil sangat tinggi sekali. Jadi kita harus membedakan urusan sipil dan urusan militer, urusan keamanan, urusan pertahanan, dan urusan politik sehari-hari. Jadi tidak boleh bercampur baur. Itulah sebabnya maka tidak boleh lagi ada perwakilan angkatan bersenjata di parlemen, karena politik tidak bisa disatukan dengan senjata. Karena kalau senjata dijadikan alat politik, maka tidak akan bisa mengalahkan kekuatan bersenjata, bahkan partai politik sekalipun. Itu yang kemudian kita harus jaga, ya, sebagai civilian value, sebagai nilai-nilai sipil yang sudah kita tahbiskan, sudah kita perjuangkan dengan berdarah-darah sejak atau pada tahun 1998, dan kita berkewajiban untuk memeliharanya hingga saat ini. Coba kita bacakan, sobat era sekalian, ya, apa yang ditulis oleh Suara Nasional ini, yaitu Ketua Panitia Maulid dicondet, akui diminta polisi tanda tangan tak datangkan Habib Bahar. Coba kita bacakan, ya. Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW dicondet Jakarta Selatan, Habib Zain Al-Habsyi diminta tanda tangan aparat kepolisian untuk tidak mendatangkan Habib Bahar bin Smith. Paling tidak itu, ya, yang diakui oleh mereka. Saya tanda tangani karena Ummi, ibu, sudah ketakutan, ya, ibunya, ya, ditekan. Jika masih mendatangkan Habib Bahar akan ada penangkapan, kata Habib Zain dalam YouTube yang beredar Kamis 30 Desember 2021. Saya sudah terlanjur buat surat pembatalan. Saya dipaksa polisi untuk tidak mendatangkan Habib Bahar. Larangan dari Polsek, Polres, bahkan Satpol PP, ungkapnya. Berarti Anies Baswedan terlibat. Habib Zain mengatakan aparat sudah melakukan blokade umat Islam yang akan menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW dicondet. Miris, ya. Umat Islam yang mau datang acara Maulid di blokade di PGC, MT Haryono, TB Simatupang, Batu Alam, jelasnya. Sedangkan Habib Bahar menilai aparat kepolisian tidak bisa melarang seseorang untuk hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Habib Bahar meminta Habib Zain untuk melaporkan polisi yang melarang dirinya hadir di Maulid Nabi ke Propam. Biar Habib Zain didampingi pengacara saya sebanyak 20 orang melaporkan polisi itu ke Propam, ungkap Habib Bahar. Ya, karena memang negara ini negara hukum, tidak boleh melarang orang, kecuali, ya, ada undang-undang yang
memang dilanggar. Tapi kalau tidak melanggar undang-undang apa-apa, maka tidak boleh orang kemudian menghilangkan hak konstitusional seseorang, ya. Apalagi Habib Bahar kan bukan orang yang kemudian katakanlah misalnya masuk DPO, daftar pencarian orang dan lain sebagainya. Ia adalah sosok yang ibaratnya ya terjangkau, terbuka, tidak lari seperti Harun Masiku, ya. Sampai tulisan ini dimuat, pihak kepolisian belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Habib Zain itu. Jadi sobat era sekalian, terutama untuk petinggi-petinggi kepolisian, ya, saya kira tidak ada gunanya, petinggi TNI juga tidak ada gunanya berbenturan dengan masyarakat sipil. Karena kalau berbenturan dengan masyarakat sipil itu akan memunculkan luka yang saya kira akan susah menyembuhkannya nanti. Karena itu yang lebih baik adalah kita kembali kepada hukum dan konstitusi kita sebagai junjungan kita bernegara. Ada hukum, ada konstitusi, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada hukum yang mengaturnya. Jadi tidak boleh main larang-larang dan yang menyebabkan barangkali kematian sipil, ya. Jadi jangan sampai kemudian ada kematian perdata sebagaimana dihinggapi atau terjadi pada Ali Sadikin CS di petisi 50. Karena yang diajarkan tentu kebaikan, ya. Yang diajarkan sikap yang keras itu karena memang karena dikerasi. Kalau dikerasi ya tambah keras jadinya, nggak akan jalan, ya. Jadi menurut saya ya dengarkan saja. Saya kira negara tidak akan hancur, ya, hanya karena ada ulama yang berceramah, ya kan? Karena ulama juga bertanggung jawab atas NKRI. Tapi sekali lagi, kalau yang dilawan adalah kezaliman, ketidakadilan, ketidakbenaran, ya itu musuh kita bersama. Jadi itu our common enemy, ya. Jadi our common enemy. Jadi itu adalah musuh kita bersama. Tapi kalau misalnya yang dilawan adalah pemerintahan yang sah, kemudian berusaha untuk memecah belah NKRI misalnya, nah itu lain lagi. Tapi sekali lagi tetap post factum, tidak boleh kemudian dilakukan pelarangan-pelarangan sebelumnya. Kalau post factum kan bisa dinegosiasikan. Misalnya tetap boleh ceramah, tapi dengan pengamanan agar kemudian massa tidak liar misalnya. Jadi kita menjadi pejabat tidak boleh juga tipis telinganya, tidak mau tidak mau dikritik sama sekali. Makanya saya katakan orang yang takut dikritik itu biasanya orang yang menyembunyikan sesuatu. Kita nggak tahu apa yang disembunyikan, ya. Apakah mereka koruptor misalnya? Apakah mereka memakan harta negara ini, ya kan? Apakah mereka kemaruk dengan kekuasaan dan takut kehilangan kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tidak melihat kekuasaan itu sebagai katakanlah satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan, tidak melihat harta sebagai satu-satunya hal yang penting, ya biasa saja dikritik itu. Kehilangan kekuasaan juga biasa saja. Yang penting tadi tidak ada kriminalisasi, itu yang paling penting, ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era terkait dengan hal ini. Tapi nanti jangan lupa, ya, ditampilkan juga ininya pukul 20.30 nanti kita akan bersama Rocky Gerung. Oke, sebentar udah hampir 20.30, ya. Yaitu kuat dicecar. Kita akan melakukan evaluasi Kaleidoskop 2021. Rupanya sudah 20.30, karena itu saya tidak bisa membaca semua yang ada di sini sobat era sekalian, karena saya akan beralih ke Rocky Gerung, ya. No Rocky no party. Saksikan kuat dicecar, ya. Kuliah akal sehat, dialog cerdas secara refli. Reh RH dan Rocky Gerung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.